Nolong kok gak nolong. Bukan tidak menolong kamu, ditolong nggak mau. Kamu yang ditolong nggak mau. Karena kamu sudah buruk sangka kepada Allah. Seakan-akan Allah nggak bisa nolong. Seakan-akan masjid itu sudah bukan tempat ya toh hidayah, tempat ampunan. Seakan-akan majelis zikir itu tidak ada lagi malaikat yang turun ke sana untuk memohonkan ampun kepada Allah. Keyakinan itu yang hilang. Jadi bukan Allah tidak mau, kamu yang nggak mau ditolong, kamu menutup diri. Ini kejadian sekarang. Nah sekarang tidak berhasil, malah double. Kalau diteruskan sudah bagus juga, walaupun terlambat masih lumayan. Ini kalau diteruskan sebulan lagi aja habis. Apanya? Tambah masalahnya. Akhirnya bukan masalah corona sekarang disingkat, masalah ekonomi. Ya toh? Masalah ekonomi. Yang dulunya sebetulnya kalau mulainya itu masalah penyakit aja karena salah memutuskan. Masalah sosial. Ya, masalah sosial dan sebagainya bertumpuk-tumpuk. Tapi saya punya keyakinan di Indonesia ini masih banyak wali-wali Allah yang tersembunyi. Mohon kepada Allah. Ya toh, ya tetap kena, tapi pasti wali-wali itu mohon ya wes, ojo ya Allah jangan berat-berat seperti umat-umat yang dulu ya, bising ringan-ringan aja pokoknya mudah-mudahan sadar. Saya masih yakin itu masih ada, kalau nggak ada entegi habis. Ya toh kalau ngenteni ulama-ulama sing do dunia ini, aduh, nggak bisa Pak, mau ngake sing komersial misalnya. Pakai dunia sudah takut mati, ya toh. Nah inilah kejadian ini, makanya khususnya para ikhwan dan akhwat harus memahami betul, ya bagaimana cara menyelesaikannya, ditingkatkan kedekatannya kepada Tuhan. Balik lagi innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kembali kepada Allah. Nanti Allah kasih petunjuk langkah apa ke depan yang kita harus lakukan, karena kita nggak tahu besok lusa kita nggak tahu. Kita butuh petunjuk. Untuk dapat petunjuk kembali kepada Allah. Ya kembali kepada Allah itu zikir sebanyak-banyaknya. Bagi Allah pasti mendulukan ampunannya khusus kepada orang-orang yang beriman. Hanya kita masih bersyukur, mudah-mudahan pemerintahan ini bisa mendengarlah suara-suara orang-orang yang masih beriman, ya bukan orang yang iman-imanan yang punya kepentingan, itu masih punya hati nurani, masih punya keyakinan, khususnya para ulama-ulamanya, para mubalik, para habaib. Ya toh, ayo kita bersama-sama menyadari bahwa segala sesuatu itu harus kita kembalikan kepada Allah, karena kita tahu persis bahwa hanya Allah yang bisa menyelesaikan, menolong ini tadi. Yang kita juga bukan meninggalkan syariat dan aturan-aturan pemerintah, dan sudah kita lakukan semua. Tapi jangan lupa, ya toh, masalah-masalah spiritual, masalah keyakinan bahwa Allah itu yang bisa menyelesaikan, itu juga solusi. Jangan dianggap itu bukan solusi, malah dianggap itu suatu yang membuat masalah, seakan tidak menyelesaikan masalah. Ini buruk sangka kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Insyaallah mudah-mudahan saya harapkan lagi dengan kondisi begini, saya melihat di lapangan ini insyaallah orang-orang mukmin, orang-orang Islam masih semangat kok. Masih dianggap ini ya orang masih bisa ketawa, masih bisa gini. Ya toh, yang ketakutan berlebihan itu karena sebetulnya yang menakut-nakuti, yang ditakuti nggak seberapa. Yang nakut-nakuti yang berlebihan, gitu. Nah, ya toh, tidak memberikan motivasi, keyakinan, tapi memberikan sesuatu yang menakutkan, sehingga imun orang itu turun dan mudah kena. Maka sekarang mudah-mudahan karena masjid dibuka, semua dibuka, kalau dibuka jangan setengah-setengah, jangan ragu-ragu, jangan nanggung-nanggung keyakinan itu. Nanti imun orang itu naik, iman orang itu naik,
pertolongan Allah itu datang, ya toh, karena tempat-tempat yang diijabah itu dibuka, insya Allah selesai. Cuma jangan setengah-setengah lagi, jangan ragu-ragu lagi, jangan harus dibagi lagi, bagi dua, ya, antri, wong sholat kok antri, mengantri beras. Jangan membuat satu yang lucu lah, ya toh, membuat satu yang aneh-aneh, ya toh. Kalau kembali kepada Qurannya, kalau apa yang dikatakan Allah dan Rasul, sami'na wa ta'na, selesai. Apapun risikonya, ya toh. Kalau Allah yang memanggil, jangan dia kalah kali.